Meskipun situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Qin Yichen, lawannya memiliki 5 tuan. Dan bahkan jika Qin Yichen menambahkan dirinya sendiri, hanya ada 2. Hubungan antara Kaisar Pedang Changzu dan Qin Yichen tidak bisa diputuskan. Qin Yichen bahkan tidak tahu mengapa dia muncul saat ini untuk membantunya melawan lawannya. Dari lubuk hatinya, Qin Yichen tidak ingin mempercayai orang seperti itu. Lagi pula, jika Anda datang untuk keuntungan, itu juga akan pergi untuk keuntungan. Yang terburuk sekarang adalah Qin Yichen bahkan tidak tahu apa yang didapat pihak lain. Dalam keadaan seperti itu, Qin Yichen tidak yakin seberapa kredibel pihak lain, bahkan jika dia ada di pihaknya sekarang. Siapa yang tahu kapan dia akan menusuk dari belakang, atau membantu dirinya sendiri sepanjang waktu? Ini semua adalah faktor yang tidak pasti. Jika dimasukkan ke masa lalu, Qin Yichen dapat memiliki lebih banyak pilihan. Dia bahkan bisa dengan sabar menguji tujuan sebenarnya dari Kaisar Pedang Changzu. Tapi sekarang, dia tidak sabar. Sampai saat ini, Qin Yichen telah sepenuhnya memahami bahwa apa yang diinginkan Mahkamah Agung adalah kehidupan Qin Yichen, dan yang dia inginkan adalah jatuhnya kuil penguasa cahaya. Adapun alasannya, pengikut Qin Yichen sudah menebak 1 atau 2 informasi. Tidak lebih dari itu ketika dia memadatkan tubuh dewa. Ada begitu banyak gerakan sehingga Mahkamah Agung telah melewati pertemuan yang tak terhitung jumlahnya dan membuat rencana untuk menghancurkan kuil penguasa cahaya. Dari awal, mungkin itu hanya rencana untuk diri saya sendiri. Tapi setahun terlalu lama. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka dapat sepenuhnya siap, bahkan untuk variabel yang mungkin muncul di Qin Yichen. Munculnya kuil penguasa cahaya hanya membuat mereka semakin sulit untuk memasak dengan wajar. Mereka tidak peduli apa candi itu, yang mereka inginkan hanyalah membasmi semua kekuatan yang mungkin mengancam mereka. Sekarang kuil penguasa cahaya menghadapi bencana, dia harus bergegas kembali sesegera mungkin untuk membantu mereka keluar dari bahaya sesegera mungkin. Setelah menunjukkan bahwa dia dan siapapun yang menghalanginya hari ini tidak akan mudah menyerah, Qin Yichen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Bersumpahlah lagi hari ini. Jika salah satu orang percaya di kuil Lord of Light jatuh, aku akan membunuh salah satu dari Supreme God Court. Suara tenang membuat semua orang terdiam. Bahkan Kaisar Pedang Changzu di satu sisi gemetar. Kata-kata dan tindakan Master Cahaya ini benar-benar terlalu tajam. Dalam arti tertentu, setelah sumpah ini dijanjikan, Qin Yichen setara dengan memulai perang dengan Mahkamah Agung. Selama Mahkamah Agung tidak menghentikan rencana mereka hari ini. Apakah kamu benar-benar yakin tentang angin? Kaisar Pedang Changzu tidak sadar, suaranya sedikit bergetar. Mahkamah Agung, kekuatan yang telah beroperasi di alam dewa untuk waktu yang lama. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu tidak akan membuat konsesi hanya karena Anda adalah Master Cahaya kecil. Ini hanya akan menjadi langkah terakhir dalam merobek daun ara. Itu hanya pengumuman publik. Dia membantu Qin Yichen melarikan diri hari ini, yang berarti dia akan menjadi salah satu musuh Mahkamah Agung. Kaisar Pedang Changzu tentu saja tahu betapa kuatnya Mahkamah Agung. Saat itu, dia masih muda dan kuat, dan dia mengalahkan semua kota kuat di Changzu. Tetapi ketika leluhur Kendo muncul, segalanya berubah. Kaisar Pedang Changzu kehabisan tenaga, tetapi tidak ada cara untuk membuat leluhur Kendo mundur selangkah. Dan Kendo Patriarch hanyalah satu orang yang dikirim dari Supreme Court of God, masih banyak lagi yang seperti Kendo Patriarch. Setelah menyadari hal ini, Kaisar Pedang Changzu memilih untuk tinggal di Changzu. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melangkah keluar dari Changzu. Bahkan keberadaan seperti Kaisar Pedang Changzu harus ditakuti. Qin Yichen sebenarnya ingin mengandalkan satu orang untuk bertarung, yang tidak diragukan lagi merupakan angan-angan. Melihat Qin Yichen tidak menanggapi, Kaisar Pedang Changzu mentransmisikan suaranya lagi. Kamu harus berpikir 2 kali tentang ini. Jangan gegabah, Mahkamah Agung tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika Mahkamah Agung tertinggi takut dengan kata-katamu, mengapa aku tidak bisa meninggalkan wilayah Bintang Chang'an setelah bertahun-tahun? Feng, tenanglah. Sebelum aturan dunia datang, kamu masih punya ruang untuk kembali. Bersumpah pada aturan dunia dengan nyawanya sendiri adalah jejak yang tak terhapuskan di dunia ini. Setelah dijanjikan, siapapun harus mematuhinya. Bahkan jika dia lebih kuat dari Zeus, dia harus mematuhi aturan tersebut. Kalau tidak, itu akan menjadi abu. Dengan sumpah seperti itu, Qin Yichen telah menjelaskan bahwa dia ingin berdiri di sisi berlawanan dari Mahkamah Agung. Bahkan nenek moyang Kendo tidak dapat menahan diri untuk berbicara melalui transmisi suara. Cepat ambil kembali sumpahmu. Nak, Mahkamah Agung ilahi benar-benar bukan eksistensi yang bisa kamu gulingkan sendirian. Nenek moyang Kendo merasa kasihan di hatinya. Meskipun dia sendiri berada dalam aturan Mahkamah Agung, kekeras kepalaannya terhadap Kendo tidak dapat ditempa dalam semalam. Dia benar-benar enggan melihat Qin Yichen mengambil jalan penghancuran diri sekarang. Di dalam tubuh Qin Yichen, dia melihat dunia baru, alam yang bisa membuat Kendo berkembang. Namun, pada saat ini, dia melihat harapan, dan harapan ini adalah untuk berdiri di sisi yang berlawanan selamanya.
Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana mungkin dia tidak menyesalinya? Nah, tarik kembali sumpahmu. Aku bisa meminta apapun yang kamu inginkan ke Mahkamah Agung untukmu. Percayalah padaku sekali. Bujukan leluhur Kendo dan Kaisar Pedang Changzu menjadi satu-satunya pengingat yang baik di depan Qin Yichen. 4 satria tingkat puncak yang berbaring dalam penyergapan mengabaikan kehikmatan dan kehikmatan di wajah Qin Yichen saat ini. Sebaliknya, dia tertawa. Hanya kamu bocah. Beri kamu 10.000 tahun lagi untuk berlatih, dan lihat apakah kamu bisa mengguncang kami. Saya tidak berpikir metode megah Anda sangat baik, karena kekuatan Anda saat ini sangat rendah. Bahkan kita yang antek-antek Mahkamah Agung tidak dapat membandingkan apa yang Anda gunakan untuk berurusan dengan dewa tertinggi. Pengadilan. Jangan katakan, hanya mengandalkan kulitnya. Mungkin ada kesempatan untuk meminta belas kasihan dari Mahkamah Agung. Hahaha. Di tengah ejekan, kecemerlangan putih seperti susu tumpah dari langit. Dan mereka berlama-lama di sisi Qin Yichen pada saat ini, Jalan Agung datang. Mereka menjaga sisi Qin Yichen, dan di bawah perlindungan aturan dunia, tidak ada yang bisa menyakiti orang yang membuat sumpah. Qin Yichen tidak memiliki tindakan ekstra, dan dia bahkan tidak pernah menunjukkan keraguan di tubuhnya. Dengan telapak tangan Qin Yichen ditekan, aturan dunia yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam tubuh Qin Yichen. Saat berikutnya, mata Qin Yichen meledak menjadi napas sengit yang tak terhitung jumlahnya, bukan dari Qin Yichen, tetapi dari aturan dunia di tubuhnya. Kaisar Pedang Changzu tiba-tiba minggir beberapa langkah, wajahnya penuh ketakutan. Anda gila. Kamu benar-benar bertaruh dengan Tiadao. Kata-kata Kaisar Pedang Changzu seperti petir, dan orang-orang yang hadir sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.